Sejarah diciptakan untuk membangun wawasan dan keterampilan. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat belajar dari pengalaman masa lalu. Dengan sejarah, kita dapat mengetahui apa penyebab dan akibat dari suatu peristiwa. Sejarah diciptakan untuk meningkatkan nilai dan sikap, juga melatih kita untuk berpikir kritis, analitis, logis, kreatif, dan komunikatif. Karenanya, gue akan mengajak kalian ke tempat yang penuh dengan sejarah. Sebuah situs yang menguak tentang peradaban kehidupan manusia. Situs Megalithikum Batu Berak. Halo teman, ketemu lagi di channel gue Suryandaro. Kali ini gue mau ajak kalian ke tempat wisata yang gak umum kebanyakan orang jadikan bucket list mereka semua. Kok bisa gue bilang begitu? Karena biasanya umumnya orang tuh jadiin gunung atau pantai sebagai bucket list yang akan dikunjungi. Tapi kali ini gue mau ngajak kalian berwisata sejarah nih teman. Iya, sejarah teman, karena tempat ini memiliki historis tentang peradaban manusia pada masa lampau loh teman. Seperti kata Bung Karno, jangan sekali kalian melupakan sejarah. Jadi tidak ada salahnya kalau kita belajar tentang sejarah melalui peninggalan yang ada ya teman. Ikutin terus video ini ya teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ya teman. Awal cerita gue memutuskan untuk melakukan perjalanan wisata ini adalah ketika gue melakukan perjalanan dari Bandar Lampung menuju ke Liwa setelah libur Idul Adha yang lalu. Jika kalian mengikuti channel ini, di video sebelumnya kalian sudah menonton bagaimana perjalanan saya ke Bandar Lampung edisi libur Idul Adha ya teman. Ketika dalam perjalanan kembali ke Liwa saat sedang beristirahat makan siang di daerah hutan pinus Sumberjaya, terbesit dalam benak gue untuk mencari lokasi wisata terdekat dari tempat gue makan tadi. Saat gue googling, ternyata ada tempat wisata unik karena berkaitan dengan sejarah. Dan pada saat itu juga gue putuskan untuk merubah arah perjalanan ini ke tempat wisata tersebut. Tempat wisata itu berada di Komplek Kebun Tebu, Pekon Purwawitan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Jika dari Bandar Lampung, jaraknya sekitar 116 km. Saat kalian bertemu dengan Tugu Soekarno ini, kalian belok kiri ke arah Kebun Tebu ya teman. Gue kasih tahu nih teman, kenapa di tempat ini ada Tugu sang proklamator kemerdekaan kita itu ya. Jadi sejarahnya Tugu tersebut dibangun untuk mengenang perjalanan Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno, yang menginjakkan kakinya di sana pada tanggal 14 November 1952. Saat itu Presiden kita Soekarno berkunjung dalam rangka transmigrasi ex Badan Rekonstruksi Nasional atau BRN di Kecamatan Sumberjaya. Terdapat naskah sejarah yang ditinggalkan Insinyur Soekarno pada Tugu Kebangsaan Masyarakat Sumberjaya itu loh teman. Isi naskahnya yakni perjalanan 1000 mil pun harus dimulai dengan satu langkah yang pertama. Patung dengan tinggi 6 meter ini terlihat sangat megah. Ditambah dengan sosok figur sang proklamator yang sangat gagah menjadi ciri khas tersendiri. Karena letaknya tepat di pinggir jalan lintas Liwa, tak heran jika menjadi perhatian bagi para pengendara yang melintas. Bahkan tak jarang beberapa pengendara rela berhenti sejenak untuk sekedar bersuah foto di tugu tersebut. Kembali ke tujuan perjalanan ini, saat ini gue sedang berada di Jalan Sumberjaya ya teman. Untuk menuju lokasi, gue melalui Jalan Sumberjaya. Terus sampai nanti kalau bertemu persimpangan, belok kiri ke Jalan Tribudi Syukur ini ya teman. Ketika memasuki Jalan Tribudi Syukur ini, medan yang gue lalui mulai berubah. Semula yang jalannya relatif datar, perlahan mulai naik sedikit demi sedikit. Meskipun begitu, permukaan jalannya gue bilang masih sangat mulus nih teman. Jalanan semakin menanjak. Jalan yang tadinya lancar karena aspalnya mulus mulai terhambat akibat adanya aspal yang berlubang.
Arahnya pun mulai bervariatif, berkelok karena mulai mengitari bukit. Nah, bisa dilihat kan teman, kalau jalanan yang gue lewatin ini ternyata di pinggir jurang teman. Beberapa bagian ada papan peringatan akibat jalan yang longsor nih teman. Tak hanya longsor, permukaan aspal pun sudah banyak yang rusak. Meskipun begitu, panorama pemandangan yang disajikan di sepanjang jalan ini sangat menakjubkan. Di sepanjang jalan ini terlihat tanaman kopi di kedua sisi jalan. Mengingat daerah ini termasuk salah satu daerah penghasil kopi di Lampung Barat loh teman. Setelah mengitari bukit melewati kebun kopi, sekarang gue melewati kawasan persawahan nih teman. Dan ternyata sekarang gue udah memasuki country Budi Syukur nih teman. Ternyata di tempat ini banyak sekali persawahannya. Tapi sayang saat ini belum musim tanam nih teman. Padahal kalau sawahnya hijau pasti cakep banget nih pemandangannya. Nah, jadi untuk ke lokasi tinggal ikutin jalan ini aja teman. Ada yang lagi jemur kopi nih teman. Memang saat ini mulai memasuki panen kopi nih. Perkiraan antara bulan Juli dan Agustus mulai panen raya nih teman di sini. Saat ini kita sudah berada di daerah pasar kebun-kebun ini teman. Dan lokasi yang kita tuju posisinya nggak jauh dari pasar ini loh teman. Jadi kita terus saja menyusuri pasar ini ya. Sampai kalian ketemu petunjuk arah ke situs Batu Berak, ikutin aja ya teman. Nanti kalian akan menemukan situsnya.
Nah, ini dia teman tempat yang gue tuju. Namanya situs Megalitikum Batu Berak. Ketika sudah masuk, gue diminta berhenti oleh satpam yang bertugas. Dan gue diminta untuk mengisi data diri di buku tamu yang sudah disediakan. Setelah selesai mengisi buku tamu, gue bertanya kepada satpam yang berjaga, berapa tiket masuknya? Ternyata satpam menjawab kalau masuknya free alias gratis nih teman. Ternyata gerbang yang tadi gue lewatin hanya gerbang luar area situs nih teman. Dan gerbang utamanya ternyata ini di sini teman. Sebelum masuk ke gerbang utama, di depan terdapat beberapa papan informasi. Di antaranya papan tentang SK Menteri, papan peraturan undang-undang mengenai cagar budaya, dan juga tentang kepemilikan lahan. Ternyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, apabila ada orang yang merusak cagar budaya, dapat dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun, atau denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 5 miliar. Halo teman-teman, kali ini gue lagi di sebuah situs Megalitikum di Kabupaten Lampung Barat, tepatnya di Kecamatan Tebu ini. Situs Megalitik Batu Berak adalah jejak budaya, pengetahuan peradaban masyarakat lokal pada masanya. Susunan bebatuan di situs ini memberikan gambaran bahwa pada masa itu sudah mengenal pengetahuan walau masih sederhana. Nama Batu Berak sendiri berasal dari bahasa Lampung. Batu artinya batu, sedangkan berak artinya sejajar. Hal itu bisa dilihat karena batuan ini posisinya saling sejajar satu sama lain. Berdasarkan sumber artikel yang gue dapat di Google, situs ini ditemukan pada tahun 1951 oleh rombongan transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional dari Subang, Jawa Barat. Pada tahun 1980, penelitian pertama kali dimulai oleh Profesor Dr. Aris Sukendar, seorang arkeolog dari Jakarta. Situs ini telah melalui pemugaran selama 4 tahun yang dimulai pada tahun 1984 hingga 1989. Pada tahun 1989, kompleks situs Megalitikum Batu Berak mulai dibuka untuk umum, baik untuk wisata maupun untuk keperluan penelitian. Dalam kerangka prasejarah, bangunan Megalitikum berada di antara abad 2500 sampai 510 Masehi. Batuan di sini memiliki beberapa jenis yang memiliki fungsinya masing-masing. Kalau yang ini namanya batu menhir. Batu menhir adalah batu yang berbentuk seperti tiang dan berdiri tegak. Fungsinya sebagai batu nisan atau untuk mengikat persembahan berupa hewan atau bahkan manusia. Kalau yang ini namanya dolmen. Fungsi dolmen adalah untuk meletakkan mayat atau sesajen. Menurut penelitian dari Belanda, gelombang masuknya kebudayaan Megalitikum di Nusantara ini dibawa oleh orang-orang Austronesia. Setelah dilihat dari penelitian geologi dan geomorfologi, situs Batu Berak adalah hasil singkapan batuan yang memang sudah terjajar di mana memang ada batuan kekar dan tiang dan slideton yang lebar-lebar di tempat itu. Di sanalah masyarakat saat itu membangun situs ini. Dan alasan mengapa masyarakat pada saat itu membangun situs di sini karena di sini terdapat bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun situs-situs ini.